Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Forum Ngova Sedano, ngobrol berfaedah seputar pengadaan secara online. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin dari kami bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kota Tidore Kepulauan. Adapun tema kita pada hari ini yaitu evaluasi permasalahan dan kendala pelaku usaha dalam penggunaan e-katalog versi 6. Pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi untuk narasumber kita pada siang menjelang sore hari ini yaitu Bapak Indra Herwinda Esos selaku fungsional pengadaan barang dan jasa ahli muda. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya persilakan kepada Pak Indra untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang petang kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruang Zoom sore ini. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu di forum yang sederhana ini, forum kita semua. Nova Sedano, ngobrol berfaedah seputar pengadaan secara online. Baik, sesuai dengan tema yang disampaikan Pak Andi tadi, yaitu tentang pengelolaan katalog versi 6, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan akun dan pendaftaran yang biasanya banyak dialami baik bukan saja oleh pelaku pengadaan, ini juga umum terjadi di kalangan penyedia, di rekan-rekan UMKM selaku vendor yang menyediakan kebutuhan akan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kami memahami bahwa kesulitan-kesulitan itu tentu tidak akan kemudian tuntas dengan sendirinya. Kita perlu saling berbagi informasi, kita perlu sharing dan saling menginformasikan terkait dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Ya baik, untuk tema e-katalog versi 6 yang menjadi platform dalam metode pengadaan melalui e-purchasing. Untuk itu, karena ini berkaitan dengan digitalisasi pengadaan, mungkin saya minta izin ke ke host maupun ke host agar diberikan ruang untuk bisa share screen karena ini berkaitan dengan materi yang akan kami sampaikan. Oh ya, baik Bapak Ibu, materi kita siang ini adalah tentang dasar penyelenggaraan toko daring atau katalog elektronik. Dasar hukumnya ada pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Ini mungkin saya sudah mengunggah ya, agak kadaluarsa, tapi yang terbaru. Perpres yang terbaru adalah Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selanjutnya, untuk katalog elektronik, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang katalog elektronik. Ya, katalog elektronik itu apa? Ya, definisinya Bapak Ibu bisa saksikan langsung di layar yang kami bagikan. Secara bahasa, definisi katalog elektronik adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, dan lain dan seterusnya sampai terkait pengadaan barang dan jasa. Tentu dari definisi ini, kita bisa memahami bahwa pengadaan yang dulunya dilakukan langsung oleh bendahara dengan penyedia secara luring di luar jaringan, secara langsung, maka sesuai dengan paradigma perkembangan teknologi informasi, maka sekarang pemerintah sudah mengadopsi metode pengadaan secara e-purchasing, sebagaimana mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini pernah melakukan belanja melalui platform belanja online di Shopee, mungkin Bukalapak, Tokopedia, dan seterusnya. Sebenarnya pola belanja pemerintah melalui e-katalog tidak jauh berbeda dengan pola belanja yang ada di toko-toko online yang biasa Bapak Ibu lihat di perangkat yang tersedia pada kita sehari-hari. Hanya saja, pada katalog elektronik atau e-katalog versi 6 ini, semua pengelolaan akses website dan elektroniknya itu resmi dikelola oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah oleh LKPP. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang melihat e-katalog versi 6 tidak perlu merasa khawatir apakah ini sesuatu yang sulit. Sebenarnya ini tidak terlalu sulit bagi kita yang sudah biasa berbelanja secara online. Karena platformnya rata-rata sama, bahwa di situ kita akan melalui proses pemilihan barang, terus kemudian mengamati spesifikasi, melihat harga, dan kemudian melakukan transaksi pemilihan barangnya. Sedangkan di katalog elektronik versi 6 ini, pemerintah kemudian membuat sebuah ruang untuk kemudian bisa melakukan negosiasi harga, sesuatu yang tidak tersedia di platform belanja online lainnya. Di katalog elektronik ini, selain yang semua tersedia dalam platform belanja online, ada sistem yang namanya negosiasi harga. Selain itu, semua proses pembayaran, semua proses pengiriman bisa dipantau langsung di dalam sistem. Siapa yang bertugas mengirimkan dan siapa yang menerima, paketnya sudah sampai di mana, itu semua terekam dalam sistem, dan kemudian berapa besar pembayaran yang harus dibayarkan oleh pembeli, dalam hal ini pemerintah, itu juga sudah terekam di dalam sistem, lengkap dengan eh, nilai pajak maupun PNBP yang termuat dalam sebuah barang dan dalam setiap transaksi. Baik, mungkin itu gambaran tentang katalog elektronik, bisa Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu semua. Selanjutnya, tidak berpanjang lebar lagi, mungkin ada beberapa penyedia di sini yang sudah pernah daftar secara elektronik maupun yang belum daftar, dapat kami sampaikan di share ini. Proses pendaftaran oleh pelaku usaha. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi vendor bagi pemerintah, berminat untuk bekerja sama melakukan kegiatan bisnis bersama pemerintah, disinilah tempatnya. Tempat yang kemudian Bapak Ibu bisa menawarkan
berbagai macam produk yang telah dibuat oleh Bapak Ibu maupun yang Bapak Ibu jual kembali. Nanti dalam platform inilah Bapak Ibu bisa menawarkan setiap produk dengan spesifikasi tertentu, dengan nilai tertentu, dengan keunikan tertentu. Nanti kemudian pembeli atau pemerintah bisa memilih dan memilah produk-produk mana yang sesuai dengan kebutuhannya dan akan langsung melakukan transaksinya. Baik, kalau ada yang bertanya bagaimana cara masuk menjadi penyedia di katalog elektronik, sebenarnya untuk menjadi penyedia di katalog elektronik tidak terlalu sulit. Yang penting Bapak Ibu mempersiapkan data-data apa yang harus dilengkapi untuk menjadi penyedia di katalog elektronik. Saya sampaikan berikutnya adalah tahapan pendaftaran. Sebelum masuk tahapan pendaftaran, Bapak Ibu, yang pertama harus disiapkan untuk menjadi pelaku pengadaan, untuk menjadi penyedia atau vendor di e-katalog versi 6. Yang pertama, Bapak Ibu punya email pribadi. Itu syarat pertama. Syarat pertama untuk menjadi penyedia adalah Bapak Ibu punya email pribadi. Dan yang kedua, persyaratan administrasinya adalah KTP. Setelah itu, Bapak Ibu juga harus sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak khusus untuk penyedia perorangan. Jadi penyedia perorangan, sebelum mendaftar menjadi penyedia e-katalog, itu harus sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Jadi bagaimana untuk mendapatkan nomor wajib pajak? Silakan Bapak Ibu menghubungi kantor pajak Kota Tidur Kepulauan yang ada di Kelurahan Tugu Haji. Selain NPWP, Bapak Ibu juga harus sudah mengurus izin usaha. Nah, di mana Bapak Ibu mendapat mengurus izin usaha? Izin usaha berupa nomor induk berusaha atau NIB bisa Bapak Ibu dapatkan di kantor dinas PTSP yang lokasinya di Kelurahan Tomagoba di belakang Dinas Pendidikan. Bapak Ibu bisa langsung ke Dinas PTSP untuk menyampaikan kebutuhan pembuatan nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha yang nanti di dalamnya termuat KBLI, yaitu jenis-jenis izin usaha apa yang Bapak Ibu mau laksanakan di e-katalog nanti. Usahakan pada saat pengurusan nomor induk berusaha, Bapak Ibu membawa data diri lengkap, baik KTP maupun NPWP dan alamat email pribadi yang saya sampaikan tadi. Baik dari ketiga persyaratan tadi, email pribadi, KTP, NPWP, NIB, baik ada empat bukan tiga ya, ada 4 persyaratan tadi. Kemudian itu sudah bisa menjadi kebutuhan dasar untuk mendapatkan akun di e-katalog. Jadi sesuai dengan tahapan pendaftaran, maka pendaftaran diawali dengan registrasi dan verifikasi identitas digital. Jadi Bapak Ibu yang saya sampaikan di awal tadi, yang sudah memiliki email pribadi, silahkan buat username dan input email pribadi. Setelah itu, verifikasi email dan buat kata sandi. Jadi nanti Bapak Ibu, cara daftarnya seperti ini. Bapak Ibu masuk di halaman akun.inaprop. Masuk di halaman akun.inaprop, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini yang ada di kursor ini. Ketika Bapak Ibu masuk di halaman akun.inaprop, seperti pada tautan yang tampil di sini, akses tautan https://akun.inaprop.id. Setelah tampilan seperti ini, silakan Bapak Ibu memasukkan alamat email yang Bapak Ibu punya, alamat email pribadi. Masukkan alamat emailnya di sini, username pribadi.
ini nanti alamat email yang masuk. Setelah alamat email masuk, kemudian akan muncul notifikasi ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu klik alamat email, selanjutnya akan muncul notifikasi di email Bapak Ibu sekalian. Setelah muncul notifikasi email ke dalam inbox atau kotak masuk, selanjutnya klik itu apa namanya pesan yang dari Inaprok ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Kemudian silakan ditindaklanjuti sesuai proses yang tersedia di dalam itu. Nanti setelah Bapak Ibu daftar akan muncul tampilan seperti ini. Silakan cek email Anda. Ketika Bapak Ibu masukkan alamat email, jadi hati-hati alamat email, jangan menggunakan alamat email orang lain. Usahakan alamat email yang Bapak Ibu tahu user ID dan passwordnya. Karena ada sebagian besar, bukan sebagian besar juga sih, ada sebagian yang sudah pernah daftar, ketika memasukkan alamat email, ketika kami akan cek email masuknya, ternyata passwordnya salah. Saya tidak tahu apakah passwordnya salah atau memang alamat emailnya yang salah. Tapi yang pasti, pastikan alamat email adalah alamat email yang bisa dijangkau oleh Bapak Ibu sekalian, yang bisa diakses. Jangan alamat email yang tidak bisa diakses. Yang bisa Bapak Ibu buka kotak masuknya. Setelah masuk di alamat email, nanti kemudian ikuti petunjuk seperti yang sudah tertera di halaman masing-masing. Silakan Bapak Ibu laksanakan petunjuknya. Nanti akan dikirimkan kode OTP sampai selesai. Silakan masukkan data-data yang dibutuhkan oleh sistem untuk Bapak Ibu sebagai persyaratan untuk mendaftar sebagai penyedia di e-katalog versi 6. Nanti ketika pendaftaran sukses, Bapak Ibu akan kemudian mendapatkan akun verifikasi profil dari Privy ID. Privy ID ini adalah platform hasil kerjasama antara LKPP dengan Telkom terkait akun yang akan menjadi penyedia di e-katalog versi 6. Kalau Privy ID-nya sudah muncul, itu artinya Bapak Ibu sudah sukses untuk mendaftar sebagai akun Inaprok. Belum sebagai penyedia, masih sebagai akun Inaprok. Profilnya sudah diterima oleh sistem. Selanjutnya, ketika akun Inaprok ini sudah jadi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan kode-kode tertentu untuk kemudian sebagai bentuk verifikasi atas pendaftaran Bapak Ibu sekalian. Setelah selesai pendaftaran di Privy, nanti Bapak Ibu juga akan kemudian diminta untuk melanjutkan pendaftaran melalui verifikasi wajah. Ini yang kemudian banyak di antara kita yang kesulitan menyelesaikan pendaftaran pada saat verifikasi wajah. Pada saat verifikasi wajah, pastikan wajah Bapak Ibu dalam posisi sangat terang, sangat jelas. Tampilannya harus seperti ini. Wajah berada dalam lingkaran, dan kemudian animasi lingkaran yang berwarna biru itu, dia memastikan Bapak Ibu bahwa kalau dia muncul warna biru seperti ini, artinya posisinya sudah tepat dan jangan bergerak lagi sampai sistem selesai mengambil foto. Selesai verifikasi wajah, Bapak Ibu kemudian akan juga diminta untuk mengunggah foto KTP. Foto KTP diambil secara langsung oleh sistem tanpa diunggah. Jadi Bapak Ibu silakan menempelkan KTP-nya seperti ini, langsung dihadapkan ke layar. Nanti akan layar memverifikasi foto KTP antara nik dengan foto dengan wajah Bapak Ibu tadi yang dipakai untuk scan tadi.
Setelah scan wajah selesai, maka tahap selanjutnya adalah verifikasi NIK. Kalau NIK-nya sudah sesuai dengan yang di KTP dan muncul nama seperti ini, berarti verifikasi wajah dan identitas KTP sudah sesuai dan tinggal melanjutkan. Kalau sukses, nanti ada pemberitahuan dari Privy ID bahwa proses pendaftaran selesai dan Bapak Ibu diminta menunggu antara 1 sampai 2 hari sebagai bentuk verifikasi dari LKPP bahwa akun Bapak Ibu siap untuk selanjutnya. Setelah verifikasi profil selesai, Bapak Ibu akan dilanjutkan pada verifikasi akses. Verifikasi akses, apakah Bapak Ibu sebagai admin atau direktur atau pemilik usaha sesuai dengan posisi Bapak Ibu di dalam perusahaan. Kalau Bapak Ibu mendaftar menggunakan badan usaha atau CV, maka nanti yang terisi di situ adalah posisi direktur. Tapi kalau Bapak Ibu mendaftar sebagai perorangan, umpamanya perusahaan Bapak Ibu sendiri yang hanya bermodalkan NPWP dan NIB, maka nanti posisinya bisa sebagai admin atau pemilik usaha saja. Jadi dipastikan bahwa NIB-nya dan NPWP-nya sudah sesuai agar di kemudian hari tidak terjadi kesulitan ketika memverifikasi pendaftaran ini di verifikasi akses. Karena pengalaman ada beberapa penyedia yang pada saat verifikasi profilnya sukses, justru terjadi eh, kesulitan ketika memverifikasi sampai tahapan verifikasi akses ini. Karena ternyata NIB sangat tidak dikenali oleh sistem, yang sampai sekarang juga belum diketahui apa penyebab sampai terjadi ketidaksesuaian itu. Mudah-mudahan bisa secepatnya kita temukan persoalan-persoalannya. Baik, yang berikut nanti untuk proses verifikasi, Bapak Ibu juga bisa menyaksikan ada petunjuknya di situ. Kalau sudah sukses, tinggal masuk di manajemen akses. Artinya kalau tampilannya sudah seperti ini, itu berarti perusahaan atau usaha Bapak Ibu, badan usaha yang Bapak Ibu daftarkan sudah sukses dan sudah siap menjadi penyedia di e-katalog. Apabila muncul tampilan sudah seperti ini. Tinggal Bapak Ibu memasukkan data-data yang lain yang berkaitan dengan usaha Bapak Ibu sekalian. Data-data yang banyak ini data-data Bapak Ibu sekalian. Tinggal dilihat kebutuhannya apa, diisi saja. Umpamanya data itu adalah data nomor akta usaha, atau umpamanya NPWP, NIB, tinggal Bapak Ibu input saja. Karena data itu bukan data yang lain, data itu adalah data Bapak Ibu sekalian yang miliki di KTP maupun di NIB. Tinggal disesuaikan saja. Apakah itu informasi usaha ataupun dokumen perusahaan lainnya. Ya, selanjutnya tinggal Bapak Ibu sekalian mengakses dokumen-dokumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan. Dokumen-dokumen itu antara lain dokumen foto NIB, file PDF, foto NPWP, file PDF NIB, kemudian surat-surat pernyataan. Surat-surat pernyataan itu nanti ditandatangani oleh pemilik usaha, antaranya surat pernyataan pemilik usaha, surat pernyataan non-PKP apabila perusahaan Bapak Ibu semua masih non-PKP. Non-PKP apa itu? Non-PKP itu adalah apabila perusahaan Bapak Ibu sudah dikukuhkan sebagai perusahaan PKP, maka perusahaan itu bisa menerbitkan faktur. Itu artinya perusahaan Ibu sudah PKP. Kalau Bapak Ibu belum dikukuhkan sebagai perusahaan PKP, berarti Bapak Ibu belum menjadi perusahaan PKP dan tidak dapat menerbitkan faktur. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, eh,
kemampuan menerbitkan faktur bukan menjadi penilaian apakah dia menjadi katalog atau tidak. Itu hanya untuk laporan pajak saja, laporan pajak, kebutuhan laporan pajak dari pembeli nanti. Bapak Ibu, kalaupun belum PKP, bisa membuat surat pernyataan bahwa perusahaannya masih non PKP. Kalau sudah, berarti tidak perlu unggah ini, karena sudah PKP. Kalau belum, silakan, supaya pada saat transaksi nanti, bendahara tidak perlu menagih faktur kepada penyedia, Bapak Ibu sekalian. Ini dapat dibaca di sini, surat PKP adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Direktorat Pajak yang menyatakan bahwa suatu perusahaan telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi, membuat pernyataan non PKP kalau memang belum, benar-benar belum. Jadi, Bapak Ibu tidak menerbitkan faktur di situ dalam setiap transaksi. Baik, sebentar saya baik Bapak Ibu, saya lanjut. Selesai PKP tadi, nanti eh, admin atau direktur yang tersedia di situ dapat melengkapi beberapa data juga, termasuk dalamnya alamat perusahaan, label alamat, nomor alamat, atur pinpoint. Nanti pilih titik peta sesuai dengan peta lokasi usaha Bapak Ibu sekalian. Umpamanya kalau peta itu perusahaan itu adalah Koperasi Unit Desa Bobato umpamanya, maka nanti perhatikan pada saat pemilihan lokasi, pastikan petanya berada di Pulau Tidore dan lokasinya dipilih sesuai dengan lokasi tempat usaha. Karena pada saat muncul halaman, dia akan memilih kota Jakarta seperti ini. Ini kan kota Jakarta ini, jangan perhatikan. Nanti saat pemilihan peta itu digeser sampai kita mendapatkan peta Pulau Tidore dan perhatikan sampai di detail gedung dan jalannya. Seperti itu. Oke, termasuk alamat pengiriman. Kalau alamat pengiriman sama dengan alamat usaha, maka nanti ada pemilihan alamat pengiriman sama dengan alamat usaha, tinggal diklik yang sama. Maka tidak perlu diisi lagi. Jadi atur seperti ini, yang perhatikan di kursor, tambah alamat ke satu. Nanti ketika ada penambahan alamat, kita tinggal klik centang biru, ya, centang ini menjadi biru, maka tidak perlu menambahkan alamat lagi, karena alamatnya sudah sama. Tapi kalau alamat kantor dengan alamat usahanya beda, maka harus mengisi lagi alamat usahanya. Oke, ini verifikasi direktur, sudah tidak seperti ini lagi. Kalau yang seperti ini nanti diproses. Oke, baik. Selanjutnya, verifikasi akses dan pengaturan tanda tangan elektronik. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah terdaftar di Privy ID,
maka otomatis Bapak Ibu sudah bisa memiliki akses tanda tangan elektronik. Jadi tanda tangan elektronik ini, karena ini bersifat digitalisasi belanja, dokumen pun semuanya menjadi dokumen digital, Bapak Ibu. Artinya dokumen itu tidak kita eh, ketik lagi, tidak lagi kita print baru tanda tangan, tidak. Tapi semua proses itu terjadi dalam sistem di komputer Bapak Ibu sekalian. Jadi proses tanda tangan itu nanti akan Bapak Ibu sudah memiliki tanda tangan elektronik dan nanti kemudian setiap transaksi akan menggunakan tanda tangan maupun materai yang sudah ada di dalam sistem di e-katalog. Perlu diperhatikan juga bahwa tanda tangan elektronik ini semuanya eh, berbayar sama seperti materai. Materai elektronik harganya sama seperti materai dalam bentuk fisik. Materai dalam bentuk fisik yang harganya 10.000, di materai elektronik pun harganya sama. Umpamanya cuma bedanya mungkin kalau materai elektronik harganya hanya harga materai 10.000 itu ditambahkan dengan nilai PNBP atau nilai pajaknya mungkin seperti itu. Jadi mungkin sekitar 10.500 atau begitu per buahnya. Mungkin kalau materai fisik biasanya kalau kita ke toko belanjanya 13.000, ada yang 12.000. Nah, kalau materai ini harganya sekitar 10.000 lebih sedikit. Nanti dalam setiap transaksi, untuk transaksi ada output dokumen yang namanya SP atau kontrak. Dalam setiap transaksi dengan nilai tertentu, Bapak Ibu akan dibebankan setiap transaksi, setiap satu dokumen kontrak dengan nilai tertentu di atas 2 juta mungkin, atau di atas 5 juta, itu dikenakan satu materai dan satu tanda tangan. Biayanya seperti itu. Jadi satu materai dan satu tanda tangan. Jadi kalau satu materai harganya 10.000 sekian, satu tanda tangan harganya 3.000 sekian, berarti dalam setiap transaksi Bapak Ibu akan dibebankan sekitar 13.000. Itu untuk SP. Untuk BAST, itu pun juga akan dibebankan satu tanda tangan tanpa materai. Jadi nilai BAST hanya satu tanda tangan. Jadi mungkin untuk setiap transaksi dibutuhkan 2 tanda tangan, satu materai, berarti ada sekitar 16.000 rupiah yang harus disiapkan oleh penyedia untuk menandatangani dokumen surat pesanan atau kontrak. Jadi dari mana Bapak Ibu memperoleh materi elektronik itu? Materi elektronik nanti Bapak Ibu begitu akunnya jadi, silakan masuk ada pengaturan tanda tangan elektronik. Klik di situ, Bapak Ibu bisa isi saldo tanda tangannya maupun saldo materainya. Jadi nanti diingat untuk saldo tanda tangan, saldo materai diperhitungkan saja. Eh, kalau materainya 5, mungkin tanda tangannya sekitar 10. Karena biasanya seperti itu. Karena satu transaksi itu satu materai dan 2 tanda tangan. Jadi tanda tangan 1 kali lebih banyak daripada materai. Baik, selanjutnya nanti manajemen pengiriman, nanti Bapak Ibu bisa memilih barang-barang yang bisa Ibu layani pengiriman barangnya di kota-kota mana saja. Kalau Bapak Ibu rencananya berbisnis lintas provinsi, ada boleh pengaturannya Bapak Ibu pilih di sini, pilih klik provinsi, tinggal pilih semua kabupaten kota dalam provinsi. Atau dalam provinsi kita hanya melayani kabupaten kotanya berapa, umpamanya KUD Bobato. Dalam bisnis ini, KUD Bobato siap melayani seluruh kabupaten kota di Maluku Utara. Maka KUD Bobato boleh mengklik satu nama provinsi seperti ini, maka semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara sudah masuk dalam wilayah jualnya KUD Bobato. Jadi teman-teman lain dari kabupaten kota lain yang maksudnya dalam lingkup Maluku Utara yang mencari penyedia
bisa menemukan KUD Bobato di dalam jangkauan eh, toko yang mereka cari. Kalau KUD Bobato hanya fokus di kota Tidore Kepulauan, maka silakan klik tanda panah di provinsi, tanda panah seperti ini, akan terbuka nama-nama kabupaten kota, silakan dipilih kabupaten kota mana. Kalau kita hanya jualan di kota Tidore Kepulauan, maka silakan klik satu kabupaten saja, seperti ini. Tapi kalau kita jualan rencananya ada 3 kabupaten umpamanya, atau 2 kabupaten dan 2 kota, silakan kota Ternate, kota Tidore, Kabupaten Halmahera Tengah umpamanya, atau Kabupaten Halmahera Timur umpamanya. Berarti hanya 4 kabupaten itu saja yang bisa menampilkan perusahaan Bapak Ibu sekalian. Kabupaten lainnya tidak akan ditampilkan karena memang Bapak Ibu hanya menjangkau kabupaten itu saja. Dia tidak akan keluar dari kabupaten yang Bapak Ibu pilih tadi. Ya tergantung nanti kalau Bapak Ibu bisa menjangkau semua kabupaten atau Bapak Ibu siap berbisnis dengan pemerintah daerah lainnya, silakan pilih jangkauannya yang mana saja Bapak Ibu bisa pilih, bahkan di luar Maluku Utara pun Bapak Ibu bisa pilih. Tambahkan saja provinsi-provinsi yang bisa Bapak Ibu jangkau. Mungkin seperti itu. Terkait pengiriman barang, silakan Bapak Ibu memilih kurir, mau kurir pribadi boleh, Bapak Ibu boleh memilih kurir-kurir yang ekspedisi besar juga boleh, sesuai kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Kalau umpamanya pemilihan kurir antar provinsi, silakan ada pengaturan kurirnya di situ. Di dalam pilihan menu ada pengiriman, ada pengaturan toko, ada pengaturan kurir dan lain-lain. Silakan dipilih pengaturan kurirnya. Nah, seperti ini. Jasa pengiriman sudah tersedia begitu banyak, tinggal Bapak Ibu memilih mau yang mana. Tapi kalaupun umpamanya jasa pengirimannya jasa pengiriman pribadi, artinya barang itu Bapak Ibu sendiri yang kirim, tidak perlu sampai sebanyak ini, cukup atur pengiriman pribadi saja, kurir pribadi. Karena setiap menggunakan kurir pengiriman, tetap akan mendapatkan biaya tambahan berupa jasa pengiriman dari kurir itu. Dan itu kemudian juga akan berimbas pada harga produk yang Bapak Ibu jual. Karena harga barang yang tayang itu satu kesatuan antara harga jual dengan ongkos kirim. Itu harga bayar yang harus dibayar satu kali oleh pembeli atau pemerintah. Baik, selanjutnya manajemen produk. Nah, Bapak Ibu bisa memilih manajemen produk seperti apa yang Bapak Ibu pilih. Umpamanya, KUD Bobato sesuai dengan NIB yang didapatkan dari PTSP, KBLI-nya adalah penjualan pedagang eceran komputer umpamanya, atau perdagangan eceran spare part komputer, perdagangan eceran eh, percetakan seperti printer umpamanya. Maka pada saat penginputan produk dia hanya berada di seputar KBLI yang Bapak Ibu punya. Kalau Bapak Ibu memilih produk yang di luar itu, sistem tidak akan mengizinkan sampai Bapak Ibu memiliki KBLI-nya. Umpamanya Bapak Alut dari Bobato memilih produk laptop, tapi hari itu ada orang tanya spare part mobil. Nah, kemudian Bapak Alut menginput spare part mobil, sistem akan menolak itu, otomatis menolak itu karena memang izin untuk penjualan spare part mobilnya tidak ada. Dia hanya menerima izin tentang barang-barang yang ada dalam KBLI, yaitu penjualan spare part komputer dan seterusnya. Jadi setiap mau ada penambahan perluasan jenis usaha, silakan menghubungi PTSP atau silakan menambahkan KBLI yang ada pada NIB. Jadi pada saat penambahan produk, sistem akan membaca produk-produk apa yang Bapak Ibu mau kirim, mau jual. Umpamanya di Bobato mau menjual loker atau lemari yang berkunci, lemari penyimpanan barang,
maka bisa dipilih dari awal menu peralatan kantornya, kemudian masuk ke furnitur kantor dan pemilihan produknya berupa loker. Kalau barang-barang di sini kita pilih tidak sesuai umpamanya, maka sistem akan menolak dan kita disuruh melihat KBLI apa yang sesuai. Dia akan menjadi merah dan kemudian Bapak Ibu tidak bisa input produk. Tapi kalau sudah sesuai, dia tetap biru dan penginputan akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada saat input produk, mohon diperhatikan pemilihan kategori produk seperti tadi. Pemilihan kategori produk harus berdasarkan KBLI. Yang berikut, manajemen produk. Pastikan produk yang Bapak Ibu jual memiliki nama yang jelas. Nama produk, Bapak Ibu ketik di sini, nama produk umpamanya penjualan produknya adalah printer Epson seri apa. Harus nama jelas dengan tipenya di sini. Supaya pembeli tahu persis barang yang dijual dengan spesifikasi yang ada dalam jangkauan mereka. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengunggah tipe, pembeli tidak pernah tahu spesifikasi yang Bapak Ibu jual itu apakah sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Pastikan nama produk sudah memuat informasi yang benar. Umpamanya penjualan printer Epson, kalau ada serinya, silakan klik seri apa. Seperti itu. Jangan printer Epson saja, nanti orang tidak beli karena orang tidak tahu nih Epson apa nih. Orang perlu Epson yang percetakan foto, Bapak menjual Epson yang khusus untuk scan umpamanya. Ini harus jelas. Kemudian upload foto, nanti foto produk yang Bapak jual silakan difoto, nanti fotonya diunggah di sini. Unggah di sini. Kalau Bapak Ibu punya video, silakan boleh unggah videonya juga. Foto boleh diupload lebih dari satu. Video satu saja. Tapi umpamanya Bapak Ibu menjual printer langsung resmi dari distributor, boleh ambil videonya dan umpamanya distributor itu dia punya link di YouTube dan Bapak sudah bekerja sama dengan distributor itu, boleh klik mereka punya link dan paste di sini. Nanti setiap yang beli bisa nonton videonya sesuai dengan ketersediaan produk yang Bapak punya. Deskripsi, silakan deskripsikan produk yang Bapak jual. Umpamanya Bapak Ibu menjual bangku sekolah umpamanya. Jual bangku sekolah sesuai dengan nama di atas, bangku sekolah, terus fotonya foto bangku sekolah, deskripsinya harus jelas. Bangku sekolah, umpamanya satu bangku bisa untuk 2 orang, berbahan kayu. Itu namanya deskripsi. Silakan Bapak Ibu jelaskan deskripsi produk yang Bapak Ibu jual. Umpamanya jualan televisi, umpamanya Smart TV dari Xiaomi dengan pilihan apa berapa puluh channel yang tersedia umpamanya. Bisa deskripsikan silakan. Setelah itu silakan pilih kode KBKI maupun pajak. Perlu kami ingatkan, setiap produk yang jual di katalog itu semuanya sudah termuat pajak PPN kecuali makanan dan minuman. Yang jual makanan minuman tidak terkena pajak PPN, tapi nanti dia masuk ke pajak daerah. Jadi tidak perlu diisi pajaknya. Untuk pemilihan pajak hanya tersedia 2, 0% atau 11%. Kalau umpamanya penyedia makan minum, maka pajak PPN-nya 0%. Ingat, pajak yang tayang di sini adalah pajak PPN, bukan pajak PPH. Pajak PPH hanya bisa nanti diisi oleh bendahara di sana. Tapi untuk tayang tetap hanya pajak PPN. Jadi nilainya 11%. Penyedia makan minum tidak perlu menginput pajak PPN. Kalau dia nanti masuk pajak daerah. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi juga informasi produk. Apakah produk itu produk lokal? Apa itu produk lokal? Produk lokal adalah produk yang diproduksi
diedarkan, dijual di seluruh Indonesia. Artinya diproduksi di Indonesia, diedarkan di Indonesia, dan dijual pun di Indonesia. Bisa dijual di luar negeri, tetap bisa. Itu tetap namanya produk lokal. Lokasi produksi, diproduksi di Indonesia, tenaga kerja, berapa banyak orang Indonesianya, bahan baku produksi, berapa banyak dari bahan bakunya. Kalaupun umpamanya barang ini tuh orang beli barang jadi, dan orang yakin bahwa ini adalah buatan Indonesia, berarti cukup informasi ini tidak perlu disentuh lagi karena dia sudah menjelaskan klasifikasi produknya. Yang berikut, status PDN. Bisa dijelaskan klasifikasi produk, apakah dia impor atau ekspor. Kalau umpamanya Bapak Ibu jual barang-barang impor seperti jualan televisi, jualan laptop, maka Bapak Ibu silakan mengisi informasi ini. Tapi kalau Bapak Ibu jualan minuman, makanan, maka Bapak Ibu bisa memilih produknya adalah lokal, seperti di atas. Kalau memang produk ini produk impor, Bapak Ibu produk klik situ produk pilihannya impor. Untuk manajemen produk, silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan data-data. Nah, data yang ini sepertinya ini adalah data untuk spesifikasi laptop sepertinya. Ada tipe, warna produk, prosesor, RAM, storage, sistem operasi, dan seterusnya. Untuk penyedia lain yang tidak jualan produk serupa seperti ini, tampilannya pasti akan berbeda. Kalau Bapak Ibu umpamanya jualan meja meja yang orang buat di mebel umpamanya, meja setengah biro, tampilannya tidak akan sebanyak ini. Paling cuma diminta warna produk, spesifikasi, ukuran, dan mungkin apa ini keterangan lain atau kelengkapan produk lain. Dia bisa tampil sebanyak ini kalau memang produknya berupa produk elektronik yang perlu sertifikasi tertentu. Makanya dia menjadi banyak seperti ini. Tapi produk itu jualannya sederhana kayak makan minum, paling-paling isinya di sini cuma menu nasi, menu sayur, dan seterusnya. Tinggal diisi sesuai. Dan perhatikan juga, kalau Bapak Ibu jualan barang, harus diperhatikan stok yang Bapak Ibu punya. Stok harus rajin diperiksa dan diperbarui. Jangan sampai Bapak Ibu jualannya bagus, laku, produk di gudang banyak, tapi lupa update stok. Ketika di sistem orang lihat barangnya habis, barangnya nol, orang tidak jadi beli gara-gara Bapak Ibu lupa menginput jumlah stok. Jadi jumlah stok juga menentukan apakah orang bisa jadi beli atau tidak. Kalau umpamanya kertas HVS F4 di gudang Bapak ada 1000 rim, maka masukkan saja 1000 rim. Jumlah stok 1000 satuan rim. Nah, jangan sampai di gudang di gudang 1000, Bapak unggah di sini nol karena orang sudah beli-beli. Setiap pembelian, stok akan berkurang di sini otomatis. Jadi ketika orang rajin beli produk, pastikan Bapak Ibu rajin memeriksa jumlah stok. Dan dia akan terus berkurang secara otomatis sesuai dengan pembelian. Manajemen produk, sudah. Terus penentuan harga. Ingat, karena tadi kita sudah mendapatkan nilai NPWP, maka setiap harga yang diunggah di sini, kita hanya menambah harga harga dasar, belum dengan harga pajak. Harga pajak otomatis akan mengikuti harga dasar. Karena nilai tadi kita sudah klik di 11% tadi. Umpamanya ada orang jual bola kaki harganya 1.100.000. Maka kalau 1.100.000 berarti Bapak Ibu mengisi nilainya di sini adalah 890.000. Ditambah 11%, mungkin sekitar 1 juta sekian. 1 juta kurang sedikit, atau 1 juta lebih sedikit.
Umpamanya Bapak Ibu menjual 90.000, maka otomatis di sini dia akan ditambahkan dengan menjual 900.000, maka di harga pajaknya dia menjadi 990. Seperti itu. Jadi pastikan ketika mengisi harga dia harus eh, tanpa pajak. Nanti pajaknya dihitung otomatis oleh sistem. Nah, bagaimana mengelola pesanan? Bapak Ibu UMKM yang saya hormati, ini untuk materi selanjutnya adalah materi mengelola pesanan ini. Sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu, apakah Bapak Ibu bisa memahami tahapan-tahapan yang saya jelaskan tadi atau tidak? Jadi kalau saya lanjut lagi kan terlalu jauh lagi, mundur terlalu jauh. Mungkin kita bikin dalam tahapan 2 materi begitu. Jadi kita pertama masuk di tahapan pendaftaran dan yang kedua tahapan pengelolaan pesanan. Baik, Pak Andi, saya serahkan ke Pak Andi. Mungkin ada yang bertanya terkait dengan tahapan pendaftaran tadi. Ada yang masih bingung, mau bertanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Langsung saja Bapak Ibu, jika ada pertanyaan terkait proses pendaftaran pada katalog versi 6, saya persilakan. Mungkin 2 pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu sebelum nanti dilanjutkan kembali oleh narasumber. Dari Bu Bato mungkin ada pertanyaan? Belum? Mungkin Belum mungkin bertanya lagi. suaranya Pak Alut, suara tidak muncul. mungkin ada pertanyaan Pak Lut. Suaranya tidak kedengaran. Masih mute. Iya. Mungkin dari Ibu Rina ya. Ibu Rina dari toko sembako. Mungkin belum ada pertanyaan Pak Indra. Mungkin bisa lanjut saja. Siap. Eh, Bapak Ibu, saya lanjut saja ya. Mudah-mudahan materi tentang cara pendaftaran bisa diterima dengan baik. Selanjutnya dalam mengelola pesanan. Perlu diingat bahwa target pasar dari penyedia e-katalog ini adalah pemerintah. Jadi pemerintah itu siapa-siapa? Ya, pemerintah itu adalah para pejabat pengadaan dan PPK yang akan melakukan penawaran produk di platform dan toko Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika Bapak Ibu semua sudah tayang produk, sudah menampilkan informasi produk dengan benar, produk itu kemudian akan dibaca oleh pembeli yang dalam hal ini para pejabat pengadaan maupun PPK. Mereka akan melakukan penawaran harga produk kepada Bapak Ibu sekalian. Bisa saja sebelum mereka menawar, mereka melakukan komunikasi melalui chat di dalam sistem yang ada tanda amplop dan bel ini. Mereka klik di situ dan kemudian akan memilih harga atau menginformasikan, menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon ketika nanti akunnya sudah aktif, rajin-rajin memeriksa notifikasi di dalam sistem seperti ini. Ada 2 item ini, tanda bel dan tanda surat. Kalau ada tanda surat aktif atau ada tanda titik warna merah atau angka berwarna merah, itu artinya ada jumlah informasi yang masuk. Kalau umpamanya di titik ini ada 2 di tanda surat,
warna merah, angka 2 berwarna merah, maka itu artinya ada 2 chat yang masuk ke eh, kotak masuk Bapak Ibu sekalian. Atau kalau ada tanda titik angka di bel, berarti ada aktivitas yang masuk ke beranda Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk terus rajin mengklik, mencek informasi terkait dengan usaha Bapak Ibu sekalian. Kalau ada PPK atau pejabat pengadaan yang tertarik dengan produk Bapak Ibu sekalian dan kemudian memilih produknya untuk membeli dan melakukan penawaran negosiasi, dia akan ada pemberitahuan di tanda bel ini dan Bapak Ibu silakan untuk mengklik bel itu, kemudian memilih informasi mana yang sampai ke Bapak Ibu sekalian. Umpamanya ada pembelian dari dinas tertentu, maka akan diinformasikan bahwa dari dinas itu melakukan pembelian produk di etalase Bapak Ibu. Jadi silakan diklik untuk eh, direspon penawarannya. Pada saat Bapak Ibu membuka halaman tokonya, akan tampil seperti ini. Di bawah tulisan negosiasi ini, Bapak Ibu akan menemukan tanda seperti ini, tanda merah ini, setuju negosiasi atau ajukan harga baru. Biasanya, begitu Bapak Ibu klik, langsung muncul nama produk yang ditawar oleh penyedia. Umpamanya mereka di sini menawar harga laptop, maka otomatis harga laptop, harga awal dengan harga negosiasinya akan muncul bersamaan di sini, dan tinggal Bapak Ibu memilih apakah mau setuju dengan harga baru, dengan harga negosiasi, atau Bapak Ibu mau mengajukan harga baru. Ketika Bapak Ibu mengajukan harga baru, pastikan harga yang Bapak Ibu nego masih tetap di bawah harga tayang Bapak Ibu sekalian. Maksudnya, kalau Bapak Ibu tayang bahwa harga laptop itu adalah 10 juta, kemudian ditawar oleh pejabat pengadaan atau PPK 9.500.000, Ibu boleh kasih kembali ke harga 9.600, 700, 800 maupun ke harga awal. Tapi jangan lebih dari harga yang sudah Bapak Ibu tayangkan di atas 10 juta. Jadi silakan Bapak Ibu klik, umpamanya Bapak Ibu keberatan dengan harga 9.500.000, klik di sini, silakan masukkan harga baru, apakah 96, 97, 98, silakan. Tapi tidak bisa lebih dari harga 10 juta dari harga tayang. Seperti itu. Tinggal nanti ketika Bapak Ibu mengajukan harga baru, maka Bapak Ibu memilih harganya, kemudian mengisi harga yang Bapak Ibu inginkan. Kalau memang Bapak Ibu mau kasih naik dari 9.500.000 menjadi 9.800.000, silakan diisi sesuai dengan nilai itu. Dan setelah itu kemudian diajukan harga baru, seperti diklik di sebelah kanan ini. Jika pengajuan harga baru disetujui oleh pejabat pengadaan, maka penyedia akan mendapatkan notifikasi bahwa pengajuan harga baru telah disetujui dan status negosiasi berubah disetujui pembeli. Maka pihak pejabat pengadaan akan mengajukan pesanan kepada PPK dan PPK akan melakukan peninjauan ulang terhadap pengajuan pesanan oleh pejabat pengadaan dan status pesanan akan berubah menjadi menunggu keputusan pesanan. Itu artinya tadi, ketika Bapak Ibu masih ingin menyampaikan perubahan harga sesuai dengan harga yang Bapak Ibu inginkan, dan kalau Bapak Ibu menegosiasikan kemudian disetujui oleh pejabat pengadaan, maka statusnya akan berubah menjadi disetujui oleh pembeli. Gitu. Tapi bisa saja ketika pembeli eh, memilih produk Bapak Ibu sekalian dan kemudian menawarkan harga, dan Bapak Ibu bilang harga itu sudah, Bapak Ibu langsung setuju, itu juga kemudian dianggap bahwa harga negosiasi sudah disetujui pembeli. Tidak banyak nego, satu kali tawar langsung penyedia menyetujui harga negosiasi. Setelah negosiasi selesai, kemudian nanti pejabat pengadaan akan mengajukan
paket pengadaan itu ke PPK atau pejabat penandatangan kontrak. Kalau Bapak Ibu keberatan dengan hasil negosiasi, silahkan tolak negosiasi. Bapak Ibu boleh menolak negosiasi, boleh dengan alasan yang disampaikan di dalam sistem. Kalau tolak negosiasi, silakan ajukan alasannya apa. Umpamanya, so jawab negosiasi kung. Karena mau turun, berarti Bapak Ibu bisa menjawab bahwa negosiasi terlalu rendah umpamanya. Atau negosiasi dianggap nanti kalau negosiasi disetujui, maka kami tidak bisa bayar pajak karena harganya terlalu turun. Bisa, silakan. Tapi kalau setuju, langsung klik yang merah ini setujui harga. Maka otomatis paket akan langsung ditindaklanjuti oleh pejabat pengadaan. Seperti ini, pesanan masuk, dia bisa memilih terima pesanan atau tolak pesanan. Kalau terima pesanan berarti proses berjalan. Ini sampai ada yang bertanya nggak? Tidak. Baik Bapak Ibu, kalau paket Bapak Ibu sudah disetujui oleh pejabat pengadaan dan dilimpahkan ke PPK, maka otomatis PPK akan membuat surat pesanan. Dan ketika PPK membuat surat pesanan, Bapak Ibu nanti bersama PPK akan bersama-sama menandatangani nomor surat pesanan atau SP. Surat pesanan itu adalah bentuk kontrak digital yang dibuat di dalam sistem ketika Bapak Ibu bersama PPK sudah menyetujui sebuah transaksi dalam sistem melalui negosiasi. Nanti setelah PPK menandatangani SP, maka otomatis akan muncul menu seperti ini, terima pesanan membutuhkan tanda tangan digital. Silakan Bapak Ibu lanjut ke Privy ID untuk menandatangani proses penandatangan SP. Setelah Bapak Ibu menyetujui penandatanganan, maka akan dikirimkan kode OTP ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Jadi makanya alamat emailnya pastikan bahwa alamat email ini aktif dan bisa digunakan. Sehingga ketika terjadi pengiriman OTP, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses emailnya dan memilih kode OTP yang sudah dikirimkan oleh sistem. Ketika kode OTP sudah selesai, maka otomatis Bapak Ibu sekalian sistem langsung menandatangani surat pesanan dari PPK menggunakan materai dan tanda tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi tanda tangannya tidak dalam bentuk coretan-coretan pena yang kita buat manual, tapi sistem sudah menulis sesuai dengan nama penyedia masing-masing. Umpamanya Pak Alut bernama Mohdar, itu Abdullah Modar, maka otomatis nama juga yang tertanda tangan di situ adalah Abdullah Modar. Tapi kalau di KUD itu adalah direkturnya Pak Hasim Senin, maka otomatis Pak Hasim Senin punya nama akan tercatat seperti yang tampilan seperti ini, dan kemudian dengan otomatis materai akan dibubuhkan di atas namanya. Nah, dari mana kita dapat dapat menerima materai dan tanda tangan? Caranya Bapak Ibu harus top up materai dan tanda tangan di dalam sistem. Top up itu artinya Bapak Ibu membeli tanda tangan dan materai. Nah, yang nilainya nanti disesuaikan dengan jumlah yang Bapak Ibu pilih. Kemudian pembayarannya bisa dengan beberapa cara, baik menggunakan kris pun menggunakan mobile banking atau akun apa namanya, akun virtual Briva. Bisa, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan pembayaran dengan 3 pilihan, kris, m-banking maupun virtual account atau Briva kalau di BRI.
setelah penandatanganan, maka otomatis sistem meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menindaklanjuti status pesanan. Kalau umpamanya pesanan itu berupa makan minum dan dilaksanakan besoknya setelah penandatanganan, maka Bapak Ibu mengklik paket dalam pengemasan. Artinya, Bapak Ibu sedang bersiap-siap mengemas paket makan minum untuk dikirimkan besok. Selanjutnya, pengiriman bisa diajukan bertahap. Pertama melalui pengemasan produk. Kalau umpamanya Bapak Ibu sudah mengirimkan barang dan itu barang melalui ekspedisi, maka minta ekspedisi untuk mencantumkan nomor resinya, nomor resi pengiriman. Dan kemudian nomor itu yang dari ekspedisi itu Bapak Ibu copy dan paste di kode resi pengiriman. Tapi kalau produk itu Bapak dan Ibu kirim sendiri menggunakan jasa pengiriman sendiri, artinya Bapak Ibu sendiri yang jual makanan, Bapak Ibu sendiri yang jual, maka Bapak Ibu tidak perlu membeli ekspedisi, tapi dikirim secara pribadi oleh pemilik usaha dengan mencantumkan resi yang Bapak Ibu punya. Resinya bebas. Silakan buat resi sendiri. Yang penting bahwa Bapak Ibu mengirimkan barang ke tujuan alamat pembeli. Seperti itu. Nanti ketika proses barang Ibu itu di jalan, sistem akan membaca barang sedang dikirim. Setelah barang tiba, nanti Bapak Ibu langsung memilih pembaharuan pengiriman dan kemudian memasukkan tanggal barang dikirim. Kapan barangnya dikirim, jam berapa diterima, dan foto ketika barangnya tiba di tempat pengiriman. Umpamanya pengiriman alamatnya di kantor, dan ada penerimanya, foto barang bersama penerima, dan kemudian nanti foto itu diunggah di sistem sebagai foto bukti penerimaan barang oleh PPK. Setelah Bapak Ibu mengirim, maka otomatis PPK akan membuat surat berita acara serah terima. Berita acara serah terima nantinya juga akan sekali lagi meminta tanda tangan Bapak Ibu sekalian dan tinggal Bapak Ibu mengklik BAST kemudian lanjut ke Preview ID. Dan akan mengulangi proses seperti tadi, yaitu penandatanganan elektronik dan kemudian kode OTP dikirim ke alamat email Bapak Ibu sekalian. Setelah itu, nanti dari PPK kemudian mengajukan ke bendahara untuk dilanjutkan dengan pembayaran. Nah, dilanjutkan dengan pembayaran. Kalau ada hambatan dalam pengiriman atau hambatan lainnya, silakan buat adendum. Tapi kalau tidak ada sama sekali, silakan lanjutkan tahapan sampai tuntas di pembayaran. Tapi kalau ada adendum, ada halangan, umpamanya ada cuaca, gangguan sehingga tidak bisa dilaksanakan pengiriman hari itu sesuai perjanjian, silakan buat adendum untuk menjelaskan keterlambatan. Karena kalau tidak dilakukan, maka Bapak Ibu sekalian dianggap ingkar terhadap surat perjanjian atau kontrak yang bisa kena blacklist. Jadi sebelum itu terjadi, ketika ada halangan atau apapun dalam proses pengiriman, silakan buat adendum untuk menjelaskan kepada pembeli bahwa Bapak Ibu sekalian mengalami kendala-kendala tertentu sehingga pengirimannya menjadi terlambat. Kalau tidak ada apa-apa, jangan buat adendum, tetap saja lanjutkan pesanan sampai barang diterima. Nanti, kalaupun Bapak Ibu membuat adendum, adendum pastinya akan ditanggapi oleh PPK. Selama itu sesuai dengan perjanjian kesepakatan bersama.
Apabila sudah tanpa adendum, silakan lanjutkan dengan unggah dokumen penagihan atau dengan unggah potongan pajak. Nanti ada sistem yang kemudian kalau Bapak Ibu penyedia PKP, nanti bendahara akan mendapatkan eh, menu tentang unggah potong pajak. Berarti Bapak Ibu diwajibkan untuk mengunggah eh, faktur pajak. Faktur pajak kalau Bapak Ibu PKP. Kalau Bapak Ibu non PKP, berarti tinggal buat keterangan bahwa Bapak Ibu non PKP dan lanjutkan ke pembayaran. Nah, seperti ini. Unggah faktur pajak, nomor faktur pajak, dan lihat dokumennya, kemudian unggah. Jadi diunggah dokumennya, faktur pajaknya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah Bapak Ibu sekalian mengunggah faktur pajak, selanjutnya nanti pembeli akan mengirimkan pembayaran pesanan melalui bank. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kode bayar yang muncul di sistem. Dari mana kode bayar itu didapatkan? Kode bayar didapatkan nanti pada saat Bapak Ibu melakukan pendaftaran, Bapak Ibu akan juga diminta mengunggah dokumen rekening bank. Pada saat mengunggah rekening bank, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi data profil Bapak Ibu di bank mana. Bapak Ibu kerja umpamanya di Bank BRI, silakan Bapak Ibu mengisi kode rekening BRI dan kemudian diunggah. Nanti kode rekening itulah ditambahkan beberapa kode unik tertentu yang kemudian menjadi kode bayar yang harus dibayar oleh pemesan atau PPK. Setelah eh, kode bayar itu tampil, maka nanti kalau belanja itu adalah belanja LS, maka bendahara akan buat permintaan pembayaran, buat surat perintah membayar, dan kemudian menghubungi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah untuk menerbitkan SP2D, dan nantinya kuasa BUD akan mengantarkan SP2D ke pihak bank, dan nanti pemerintah akan membayar ke rekening Bapak Ibu sekalian melalui rekening Bank Pembangunan Daerah. Setelah itu tinggal Bapak Ibu menunggu dan nanti otomatis uang yang ditransfer oleh kuasa BUD akan sampai ke rekening Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagi Bapak Ibu yang kurang memahami penjelasan saya tadi, boleh bertanya, ataupun umpamanya ada yang tidak sepakat dengan materi yang saya sampaikan juga tidak apa-apa. Ini dalam hal ini mari kita diskusikan. Mungkin ada penyampaian saya yang kurang, nanti akan ditambahkan oleh teman-teman apabila penjelasan saya masih belum tuntas. Sekian, selanjutnya saya serahkan ke Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra atas paparan yang sangat informatif dan membuka wawasan kita. Banyak sekali poin-poin penting yang telah disampaikan. Salah satunya terkait pendaftaran katalog versi 6 dan juga pengendalian pesanan. Baik Bapak Ibu, kini saatnya kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, kami persilakan untuk menulis di kolom chat, ataupun Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Baik, Bapak Ibu, silakan apabila ada pertanyaan, tanggapan. Di sini saya lihat di kolom chat dari Rina Toko Sembako. Apakah saya bisa langsung ke kantor untuk konsultasi? Bisa juga langsung datang ke kantor untuk konsultasi. Baik, Bapak Ibu.
Apakah ada pertanyaan, tanggapan? Mungkin tanggapan dari Pak Numan? Pak Indra, mantap. Siap, siap, siap. Terima kasih banyak, Guru. Pak Alut dari Bobato, mungkin ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Indra. Maaf, suaranya tidak mungkin. Atau bisa isi pertanyaan di kolom chat supaya bisa dibacakan. Mungkin dari Ibu Umi, ada pertanyaan Ibu Umi? Mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya mungkin menanggapi sedikit poin terkait kewajiban katalog di Perpres terbaru nih. Kira-kira langkah ke depannya bagaimana supaya pelaku usaha yang ada di Kota Tidore bisa masuk atau daftar di katalog versi 6. Ya, baik, terima kasih Pak D. Siap. Untuk informasi baik kepada para penyedia maupun ke pelaku pengadaan, bahwa sampai saat ini eh, total belanja e-katalog tahun 2025 itu jelas menurun dibandingkan dengan tahun 2024 karena beberapa kendala. Tapi yang pasti bahwa eh, kebutuhan untuk belanja katalog di tahun-tahun yang akan datang semakin besar. Dan tentu ini juga membutuhkan kerja keras dari kita semua untuk mengajak semua pihak, eh, baik penyedia untuk menjadi pelaku usaha di e-katalog, karena eh, ke depan kewajiban belanja katalog itu sifatnya hukumnya itu mana ya? Dalam undang-undang itu adalah wajib. Katalog belanja melalui metode e-purchasing dalam hal ini platformnya e-katalog versi 6 itu menjadi wajib ketika produk yang dijual itu tersedia di e-katalog. Kalaupun sudah tersedia, dia tidak menjadi wajib apabila ada penjelasan teknis yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan kenapa tidak memilih metode itu. Tapi selama produk tersedia dan kemudian spesifikasinya jelas, harganya jelas, maka tidak ada alasan untuk tidak berbelanja di e-katalog. Nah, pemerintah tetap melalui bagian pengadaan barang dan jasa akan tetap berupaya mengajak kepada pelaku usaha untuk menjadi penyedia di platform katalog versi 6 ini. Karena bagaimanapun juga tidak ada eh, pelaku pengadaan yang boleh berbelanja sendiri, buat surat sendiri, menjadi penyedia, tidak. Semua harus melalui sistem di e-katalog. Jadi oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya, ayo mari-mari kepada semua pelaku usaha untuk mendaftar di e-katalog agar semua yang sudah diwajibkan oleh pemerintah kepada kita semua untuk memilih e-purchasing sebagai metode belanja yang utama dapat kita laksanakan dengan baik. Itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Nanti ke depan kegiatan seperti ini masih akan terus berlanjut. Mungkin hari ini
cuma berapa orang, tapi pemerintah tetap akan selalu memanfaatkan semua peluang yang ada agar para pelaku usaha bisa semaksimal mungkin memanfaatkan e-katalog sebagai salah satu upaya juga untuk memperbaiki perekonomian maupun untuk pemberdayaan pelaku usaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin demikian, Pak Andi. Sudah, Pak Andi, silakan. Masih mute. Siap, terima kasih Pak In. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat dari Kaude Bobato yang nanti saya bacakan. Yang jadi masalah di pengisian NIB yang selama ini gagal. Ah, pertanyaan dari Kaude Bobato Pak In. Terkait masalah pengisian NIB yang sering gagal. Baik, eh, Pak Lut, ini persoalan ini bukan cuma Pak Lut yang pusing, kami juga pusing karena kami merasa bahwa upaya kami untuk membantu KUD Bobato menjadi penyedia juga belum berhasil sampai sekarang. Tentu ini bukan cuma kami anggap bukan persoalan KUD Bobato saja, tapi ini persoalan kami juga ini sebenarnya. Kami belum bisa eh, maksimal menurut saya, kami belum bisa maksimal sebenarnya untuk membantu KUD Bobato agar akunnya bisa tuntas pada saat pendaftaran. Dan memang kami akui bahwa namanya digitalisasi sistem, kadang-kadang kita menemukan kendala-kendala seperti itu, tapi mungkin informasi kepada Pak Lut bahwa kami tetap berusaha, kami tetap berupaya agar KUD Bobato bisa menjadi pelaku usaha di e-katalog versi 6. Yakin dan percaya bahwa kami juga akan terus, karena setiap yang datang hadir di ruangan ini untuk meminta bantuan mengaktifasi mendaftarkan akun di katalog, kami layani. Dan begitu juga dengan Pak Lut, agar jangan bosan-bosan datang ke UKVBJ. Mohon untuk tidak bosan, karena kami juga selama Pak Lut belum berhasil melaksanakan tugas mendaftarkan KUD Bobato, selama itu juga kami tetap berupaya supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin begitu, Pak Lut. Kendalanya memang kami juga belum tahu persoalannya di mana, karena menurut pengalaman yang sudah-sudah, sebenarnya semuanya dapat kami tuntaskan, tapi yang satu ini memang agak sulit, agak beda juga. Ini tantangan buat kami, Pak Lut. Mudah-mudahan Pak Lut terang bosan-bosan saja datang. Kan bukan apa ini Ternate Manado tuh jadi 30 tiket pesawat, jalan kaki juga sampai. Oke, mungkin demikian ya. Demikian, Pandi. Baik, terima kasih Pak In atas jawaban. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, tanggapan, saran. Apabila belum, mungkin saya izin Pak In bisa nanti share materinya di uh, kolom chat supaya Bapak Baik, Ibu yang hadir bisa mendownload untuk sebagai bahan pembelajaran mandiri. ya. Baik, saya akan kopikan darinya. Ya. Oke, sudah saya kirimkan materinya. Baik, Nanti sebentar dia lagi loading karena kapasitasnya 27,86 MB. Agak lumayan, tapi tidak apa-apa, untuk flash disk masih bisa ruang yang banyak. siap, siap.
Baik, eh, sebelum kita beranjak ke akhir acara kita, saya izin Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan, tanggapan, saran. Kami persilakan. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, tanggapan, saran, sebelum menutup, saya berikan kesempatan kepada Pak Indra untuk menyampaikan closing statement sebelum tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Pada Pak Indra, silakan. Baik, Bapak Ibu, pelaku usaha dan pelaku pengadaan yang sudah hadir dari beberapa menit yang lalu, eh, kami sampaikan bahwa e-katalog adalah sebuah platform yang sangat menjanjikan baik untuk pelaku usaha dalam rangka peningkatan eh, perekonomian dan usaha bisnis Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, ini menjadi prioritas kami juga di UKPBJ dalam rangka memberdayakan semua pelaku usaha yang ada agar dapat menjadi vendor pada e-katalog versi 6. Mengingat bahwa perintah Perpres belanja e-purchasing adalah pilihan pertama dalam melaksanakan pengadaan. Oleh karena itu, tentu ini peluang yang sangat bagus bagi pelaku usaha agar tetap bersemangat. Ini juga dalam rangka pemberdayaan pelaku usaha. Siapa tahu ke depan Bapak Ibu juga ingin membuka umpamanya lapak di platform online seperti Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Tentu e-katalog versi 6 adalah langkah pertama yang bisa Bapak Ibu mulai. Langkah pertama agar ke depan proses digitalisasi penjualan, digitalisasi manajemen usaha, dan digitalisasi lain-lainnya bisa Bapak Ibu tapaki setelah Bapak Ibu memiliki pengalaman yang cukup di e-katalog ini. Tentu harapan saya e-katalog ini juga menjadi pasar yang begitu ramai, di mana para pelaku UMKM juga menawarkan semua produknya di e-katalog versi 6 ini. Dan insya Allah kami dari bagian PBJ tetap akan mengawal, mendampingi Bapak Ibu sekalian agar semua pelaku UMKM yang ada di Kota Turi Kepulauan bisa menjadi vendor-vendor yang baik, yang diberdayakan, yang menjadi tuan rumah di pasar katalog versi 6 yang kita sama-sama bangun ini. Demikian, Pak Andi, selanjutnya saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber Bapak Indra Herwinda atas waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat, kepada seluruh peserta yang telah aktif mengikuti kegiatan ini dari siang sampai sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan Forum Ovasi Danau ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi macam dua penyedia kan?